Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Mujahidin Jalan Nusa Indah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita kembali bisa hadir di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-26. Jadi kita sudah 26 ayat. Sebelum saya sampaikan tentang bagaimana penafsiran Ibnu Katsir, maka saya bacakan dulu. Dan bagi bapak-bapak yang menyimak silahkan dibuka surat Al-Baqarah ayat yang ke-26. Dan bagi yang sudah hafal silahkan untuk menyimaknya saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahyi an yadriba matalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Dua ayat cukup panjang. Innallaha la yastahyi ayyadriba. Dotnya tidak dilepas, tidak dimeledakin kalau Allah bilang. Karena dia bukan huruf qalqalah. Tidak dibaca ayyadriba, tapi ayyadriba. Mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Innallaha sesungguhnya Allah la yastahyi tidaklah malu. Kata-kata istahya yastahyi yang berarti malu, walaupun di sini Ibnu Katsir menjelaskan tentang kata-kata yastahyi adalah yastankib, enggan. Allah tidak malu artinya tidak enggan. Innallaha la yastahyi, sesungguhnya Allah tidak malu ayyadriba, untuk membuat masalan, perumpamaan, misal ma ba'udatan, ba'udah itu nyamuk, fama fawqaha, atau yang lebih kecil dari nyamuk. Jadi kata-kata yadriba dari kata-kata doroba, artinya sebetulnya banyak kata-kata doroba itu. Ya, doroba yadribu, artinya memukul bisa. Tapi di sini ketika dipadukan dengan kalimat masalah, maka dia menjadi membuat perumpamaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk membuat perumpamaan, permisalan nyamuk, fama fawqaha, dan apa yang lebih kecil dari nyamuk. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna, mereka mengetahui, annahul haqqu, bahwasannya perumpamaan itu hak, benar, mir rabbihim, dari Rabb mereka, dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang kafir, kebalikannya, fayaqulun, mereka mengatakan, madza aradallah, apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan, bihadza masala, dengan perumpamaan ini. Apa yang Allah inginkan sih dengan perumpamaan ini? Kata orang-orang kafir. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Maka Allah pun menyesatkan kebanyakan dari mereka. Wa yahdi bihi katsira, dan ada juga orang yang Allah berikan petunjuk. Banyak orang yang Allah sesatkan dari mereka, dan banyak juga yang Allah berikan petunjuk dari perumpamaan tersebut. Wa ma yudillu bihi, dan tidaklah Allah menyesatkannya, illal fasikin, kecuali orang-orang fasik. Siapa mereka yang disebut fasikin? Maka ini yang disebut dengan tafsir Al-Quran bil Quran, tafsirul Quran bil Quran, yang masuk kepada tafsir bil ma'sur atau tafsir bil mankul, yang artinya tafsirul Quran bil Quran. Al-Quran menjelaskan dengan ayat Al-Quran sendiri. Maka Allah SWT mengatakan wa ma yudillu bihi illal fasikin, dan tidaklah Allah sesatkan dengan hal tersebut illal fasikin, kecuali orang-orang fasik. Siapa mereka yang disebut fasik? Maka Allah jelaskan, Allah SWT jelaskan, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yaitu orang-orang yang membatalkan ahdallah,
janji Allah. Mim ba'di mitsaqih. Setelah janji tersebut sudah teguh kuat. Yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Dan yang kedua, mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan dengannya ayyusal, untuk disambung, yaitu memutuskan silaturahim. Yang ketiga, wa yufsiduna fil ard. Dan mereka berbuat kerusakan di permukaan bumi. Maka orang-orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Mereka itu adalah orang-orang yang apa? Merugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat ini, bahkan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala juga membuat sebuah perumpamaan. Jadi Allah membuat dua perumpamaan untuk orang-orang munafik. Seperti matsaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan orang munafik itu seperti perumpamaan orang yang menyalakan api, atau au kasayyibin minas sama, atau seperti turunnya hujan dari langit. Ini perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allahu a'la wa ajal, Allah yang maha tinggi lagi maha agung, membuat perumpamaan di beberapa ayat. Kemudian ayat ini ditutup dengan humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Jamaah sekalian, dalam sebuah riwayat dari Ma'mar dan Qatadah, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebut-nyebut nama al-ankabut waz-zubab. Apa al-ankabut? Laba-laba. Jadi al-ankabut itu apa? Laba-laba, spider. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Spider. Al-ankabut itu. Waz-zubab. Dan juga zubab. Apa zubab? Laler. Laler apa lalat sih yang betul? Laler, larat gitu juga kali ya. Kalau yang hijau laler ya. Sama-sama lah, itu bahasa Indonesia saja. Jadi dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebut kata-kata al-ankabut yang artinya laba-laba. Waz-zubab dan juga zubab, yaitu apa? Laler. Qalal musyrikun, orang-orang musyrik mengatakan, ma balul ankabut waz-zubab yudhkarani. Apa halnya Allah menyebut kata al-ankabut dan zubab? Ya mau ngapain sih? Apa yang dimaksud Allah sih gitu kalau bahasa kita? Apa sih yang dimaksud Allah? Di dalam Al-Qur'an menyebut-nyebut kata al-ankabut dan kata-kata az-zubab, yaitu laba-laba dan laler. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udah. Ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidaklah malu untuk membuat perumpamaan nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk. Kan nyamuk itu lebih kecil dari al-ankabut ya. Laba-laba, lebih kecil enggak? Terus nyamuk juga lebih kecil dari dzubab, dari laler. Nyamuk kecil itu. Nah, di sini Qatadah dan Sa'id mengatakan innallaha la yastahi minal haqqi ayyudhkara syai'an ma qalla au kasura. Artinya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak malu untuk menyampaikan yang hak dalam Al-Qur'an, dalam membuat sebuah perumpamaan yang disebut baik bin apa? Yang kecil atau yang gede? Yang kecil atau yang besar? Wa innallaha hina dzakara fi kitabihi ad-dubab wal ankabut. Dan sesungguhnya Allah ketika menyebut di dalam Al-Qur'an kata-kata laler dan al-ankabut, yaitu laba-laba, qala ahlud dhalalah, maka ahlud dhalalah, orang yang enggak apa? Mengingkari Al-Qur'an mengatakan, ma aradallahu min dzikri hadza. Apa sih yang Allah inginkan menyebut-nyebut nama binatang ini nih? Laba-laba atau apa? Atau laler. Maka Allah SWT mengatakan, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk. Jamaah sekalian, di sini kalau kita lihat mengatakan, dari riwayat Rabi bin Anas, qala hadza mathalun darabahu Allahu lid-dunya.
Perumpamaan ini yaitu innallaha la yastahi, Allah membuat sebuah perumpamaan apa? Nyamuk. Hadza matalun darabahu Allahu lidunya. Ini perumpamaan yang Allah buat di dalam menghadapi kehidupan dunia, untuk kehidupan dunia. Artinya apa? Allah sambungkan dengan kehidupan dunia. Allah analogikan dengan apa? Dengan kehidupan dunia. Idzil ba'udah tahya ma ja'at. Bahwa ba'udah atau nyamuk itu hidup ketika dia lapar. Jadi kalau nyamuk itu kalau lapar dia hidup tentu. Justru kebalikannya, fa idza saminat matat. Apabila dia kekenyangan, mati. Jadi apa? Yang namanya ba'udah, nyamuk ya. Itu kan apa? Dia suka nyedot nyedot darah kita ya. Dia kalau apa? Kalau dia lapar, dia hidup. Tapi kalau habis nyedot nih, darah kekenyangan, mati. Gitu. Bahkan dalika kata Ibnu Katsir, begitulah perumpamaan kaum yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, idzam tala'u minad dunya rayyan akhadahumullahu ta'ala inda dzalik. Apabila mereka penuh dari kehidupan dunia, maka Allah berikan kepada mereka azab. Jadi orang apa? Ahlu dunia, orang yang apa? Ahlu dunia itu apa? Orang yang mengejar dunia, itu kalau udah kekenyangan dunia, maka Allah azab mereka. Gitu. Makanya orang yang ahlu dunia menjadi apa? Abdud dinar, kalau bahasa apa? Lain? Abdud dinar, orang yang menjadi hambanya dinar, itu nggak ada puas-puasnya itu. Nggak ada puas-puasnya. Udah punya rumah 1 mau 2, udah 2 mau 4, udah 4 mau 8 gitu kan. Makanya orang yang korupsi itu bukan orang yang miskin. Orang yang korupsi apa? Orang yang udah banyak duitnya gitu. Kan kalau dalam rasio kita, dalam apa itu? Kenapa sih dia apa? Udah banyak duit masih mau nyari juga gitu kan? Padahal udah banyak duit udah cukup lah. Anak-anaknya juga udah pada disekolahin, udah pada sarjana, udah punya usaha sendiri. Tapi masih aja apa? Korupsi. Ya itulah. Ketika mereka mencari dunia seperti orang yang minum dalam air laut. Nggak hilang tuh haus gitu. Semakin dia minum air laut, semakin apa? Dia haus. Nah itulah apa? Nyamuk begitu. Jadi nyamuk itu ketika kenyang, mati. Artinya apa? Orang yang sudah kekenyangan dunia, kenyang sama dunia, Allah cabut mereka. Allah apa? Azab mereka. Maka falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka lupa terhadap apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka kami bukakan atas mereka pintu-pintu mana saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini disebutkan bahwa annahu la yastahi. Apa kata-kata la yastahi? Ai la yastankib, enggak enggan. Jadi istahya yastahi apa? Artinya tidak enggan. Tidaklah apa? Tidak malu, tidak enggan untuk membuat sebuah perumpamaan, baik yang kecil maupun yang besar. Ba'udah, kalau kita artikan apa? Nyamuk. Jadi kata-kata ba'udah apa? Nyamuk. Jamaah sekalian. Nah di sini fama fauqaha. Apa yang maksud fama fauqaha? Yang lebih rendah. Yang kecil, yang lebih apa? Rendah, yang lebih apa? Kecil dari apa? Dari nyamuk. Kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah memberikan apa? Perumpamaan nyamuk. Karena disebutkan dalam hadis, lau anna dunya tazinu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in. Kalaulah bahwa dunia itu berat di sisi Allah, punya bobot tinggi di sisi Allah, janaha ba'udatin, janah itu apa? Sayap nyamuk. Jadi kalaulah dunia itu apa? Berbobot di sisi Allah seperti apa? Sayap nyamuk, ma saqa kafiran minha syurbata ma'in. Niscaya Allah tidak akan memberikan minum
kepada orang-orang kafir seteguk pun. Artinya dunia itu bagi Allah tidak berharga. Gitu. Tidak apa? Berharga. Gitu. Janah habaudah apa? Janah itu apa? Sayap nyamuk. Coba kalau kita lihat, sayap nyamuk itu kira-kira beratnya itu berapa kilo itu? Enggak sampai kilo, juga enggak. Gitu. Artinya apa? Bobotnya enggak ada apa-apanya gitu. Tapi Allah mau memberikan apa? Perumpamaan. Ya. Kalau dunia ini seharga apa? Seharga nyamuk. Ini saya apa? Allah apa? Tidak akan memberikan minum orang-orang kafir. Artinya apa? Mereka sebenarnya dapat minum dari Allah Subhanahu wa taala baik kafir maupun mukmin. Kenapa? Karena tidak ada apa-apanya harga dunia apa? Dengan sayap nyamuk. Jamaah sekalian. Nah, di sini disebutkan lagi ma min muslimin yushaku syauqatan fama fawqaha. Nah, di sini kalau kita lihat kata-kata ba'udatan fama fawqaha. Masalam ma ba'udah, perumpamaan nyamuk fama fawqaha. Fama fawqaha bisa arti yang lebih rendah, bisa juga arti yang lebih besar. Fawqa itu kan fawq, di atas, artinya lebih besar. Jadi situ apa? Dilihat dari konteksnya. Ya. Jadi maka di sini disebutkan fama fawqaha itu apa? Bisa diartikan dunaha tisigori, yang lebih rendah, lebih kecil. Ya. Bisa juga wasani fama fawqaha fama huwa akbar, yang lebih besar. Kalau dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan fama fawqaha itu lebih besar atau yang sama. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yushaku syaukatan fama fawqaha illa kutibat lahu biha darajatun wa muhiyat anhu biha khati'atun. Tidaklah seorang muslim yang mereka yushaku syaukatan, terkena duri dengan satu duri, fama fawqaha, atau yang semisalnya, kakinya kena paku, kena beling, kesandung, kemudian dia sabar, dia apa? Dan beristighfar. Jadi kalau orang kena duri, kesandung, ya, jangan apa? Jangan nyebut apa? Buset. Nah, itu jangan. Astagfirullah. Semoga dengan ini Allah ampuni dosa kita. Nah, maka apa? Tidaklah seorang muslim yang dia apa? Terkena duri dengan satu duri, atau yang misalnya, atau terkena sakit atau yang lain sebagainya, musibah, illa kutibat lahu biha darajah, kecuali dicatat baginya satu derajat. Wa muhiyat anhu biha khati'ah, dan dihapuskan baginya satu kesalahan. Jadi orang kalau terkena musibah berupa sakit, terkena duri, kesandung, terkena beling, ya sakit ya, itu Allah angkat derajatnya itu. Dan Allah hapuskan kesalahannya itu. Kalau dia sabar. Kalau dia apa? Sabar. Makanya kalau apa? Dia apa? Lagi sakit, banyakin istighfar dan minta ampun. Ya. Kalau dia terkena duri juga begitu. Jadi kalau kita kesandung itu jangan apa? Jangan buset, sandung gitu, jangan gitu. Atau bujuk sandung gitu, jangan. Jadi apa? Astagfirullah. Semoga Allah ampuni. Ya, semoga apa? Allah ampuni. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, di dalam ayat lain, ya, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan perumpamaan dengan laler atau laba-laba. Di mana disebutkan dalam ayat lain, ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa lam yajtama'u lahu wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu dha'fa at-talib wal matlub. Itu di surah Al-Hajj. Jadi banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang perumpamaan. Ya, termasuk sini perumpamaan dengan kata binatang seperti tadi nyamuk, atau di sini disebutkan lagi perumpamaan az-zubab. Ya ayuhan nas, hai segenap manusia,
Duriba mathalun. Telah dibuat perumpamaan. Artinya dibuat perumpamaan. Siapa yang membuat perumpamaan? Allah Subhanahu wa taala. Fastami'ulah, maka dengarkanlah perumpamaan tersebut. Camkanlah gitu. Innal ladzina tad'una min dunillah. Sesungguhnya orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, la yakhluqu dubaban. Mereka yang dijadikan ibadah selain Allah, yang dijadikan sembahan, la yakhluqu, mereka tidak akan bisa menciptakan laler. Walau ijtama'ulah, walaupun mereka berkumpul. Orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah, maka Tuhan-Tuhan yang selain Allah yang mereka sembah itu tidak akan bisa membuat seperti apa? Laler. Laler. Kan kecil laler kan? Tapi nggak bisa. Apalagi yang gajah gitu. Yang kecil aja nggak bisa gitu. Walaupun mereka berkumpul tuh. Ya, walaupun apa? Mereka berkumpul. Atau dalam ayat lain juga disebutkan perumpamaan Al-Ankabut, yaitu laba-laba. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labait. Sini apa? Labait. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillah. Jadi perumpamaan orang-orang yang menjadikan pelindung selain Allah. Mereka jadikan pelindung dalam kehidupannya selain Allah Subhanahu wa taala. Kamatsalil ankabut. Seperti laba-laba yang membuat rumah. Laba-laba ada rumahnya enggak? Dibikin sendiri kan? Laba-laba itu kalau bikin rumah cakep gitu. Manusia enggak bisa bikin tuh. Tapi laba-laba bisa. Bayangkan itu. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Di sini betulnya labaitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling lemah itu adalah rumah laba-laba. Karena di jaringan doang, terkena angin aja udah apa? Udah hilang gitu. Orang lewat aja Pak, udah hilang, udah rubuh tuh rumah. Kenapa? Karena itu rumah yang lemah, paling lemah gitu. Rumahnya apa? Laba-laba. Lau kanu ya'lamun. Kalaulah mereka mengetahui. Artinya apa? Orang-orang yang menjadikan pelindung-pelindung selain Allah seperti rumahnya laba-laba. Yang rumah laba-laba itu tidak bisa menjadi apa? Pelindung. Di mana laba-laba itu tidak bisa melindungi dirinya dengan rumah seperti itu gitu. Jadi laba-laba membuat rumah itu apa? Seperti itu tidak bisa melindungi dirinya. Itulah orang-orang yang menjadikan pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Hujan kehujanan, ada orang lewat terkena tuh apa? Tuh rumah apa? Hancur dan sebagainya, macam-macam itu. Jadi rumah yang paling lemah itu, rumahnya apa? Laba-laba. Kemudian dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Alam tara, bagaimana engkau melihat? Bagaimana engkau bisa apa? Berpikir, perhatikan. Tidakkah engkau perhatikan? Jadi alam tara itu apa? Tidakkah engkau perhatikan? Kaifa daraballah, bagaimana Allah membuat masalan perumpamaan kalimatan thayyibah, kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu apa? Kalimat yang baik. Tasbih itu kalimat yang baik. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kalimat thayyibah. Al-Quran semuanya kalimat thayyibah. Makanya disebut kalimatan thayyibah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perumpamaan kalimat thayyibah, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik, yang subur? Asluha sabit. Akarnya itu kokoh. Pohon yang baik itu apa? Akarnya apa? Kokoh. Wa far'uha fis sama', dan cabangnya itu ke langit menjulur. Yang namanya pohon pasti apa? Bercabangnya apa? Ke atas ya. Walaupun ada yang menjalar, tapi juga apa? Bercabang. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, dan akan memberikan hasilnya berupa buah-buahan setiap waktu dengan izin Allah. Jadi pohon yang baik itu akan menghasilkan buah. Buahnya juga ranum. Kalaupun nggak berbuah, dia berbunga, bunganya juga indah. Itulah kalimatan thayyibah. Jadi kalimat thayyibah itu
akarnya kokoh. Ya. Dan dia akan menghasilkan pahala yang baik. Dan pahala itu akan diberikan berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yadribullahul amta. Begitu juga disebutkan di sini, wa yadribullahul amtala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah membuat sebuah perumpamaan bagi manusia la'allahum yatadzakkarun, agar mereka mau menjadikan peringatan, mengambil sebuah pelajaran dengan kalimat perumpamaan tersebut. Kebalikannya, wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin jitussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Dan perumpamaan kalimat yang jelek, yang buruk, kalimat-kalimat yang enggak berguna, kalimat yang suka nyela orang, kalimat-kalimat yang enggak berguna, itu adalah kasyajaratin khabithah, seperti pohonan yang jelek. Di mana pohon yang jelek udah enggak subur, enggak menghasilkan, nyusahin orang lagi tuh pohonan kadang-kadang. Kenapa? Karena orang cuman buat nyampah doang tuh pohonan gitu. Nah, itu seperti pohon yang jelek, yang tidak kokoh, min fawqil ardi, dan tidak tetap, akarnya juga subur, tidak tegap. Itu pohon Jadi Allah berikan sebuah perumpamaan. Artinya kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang khabithah, itu nggak ada hasilnya gitu. Bahkan apalagi kalau kalimat untuk mencela orang, mengatain orang, itu hasilnya nggak bagus. Orang akan kesel begitu gitu. Maka yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qaulis tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Apa itu al-qaulus tsabit? Kata para ulama, al-qaulus tsabit itu adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah itu adalah kalimatun thayyibah. Dan itu termasuk afdalul kalimah. Kalimat yang utama. Makanya la ilaha illallah itu disebut kalimatul ulia, kalimat yang tinggi. Dia juga disebut kalimatut tauhid. Ya. La ilaha illallah. Kadang-kadang juga disebut kalimatul ikhlas. Ya. Karena orang yang menyebutkan kalimat la ilaha illallah senantiasa dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bil qaulis tsabit, Allah teguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan al-qaulis tsabit, yaitu la ilaha illallah, di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Artinya ketika dia mati, maka dia diteguhkan dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan itu adalah kalimatut tauhid. Yang itu juga kalimatut thayyibah, yang memiliki pondasi. Kalau dia sudah memiliki pondasi, maka pondasi tersebut tidak akan runtuh. Sehingga pada saat dia mati, Allah teguhkan dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Ya. Makanya sebenarnya alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah taala. Di atas kalimat la ilaha illallah kita hidup dan kita mati dan kita dibangkitkan. Nah, itu kalimat itu la ilaha illallah. Maka pada ulama mengatakan, dan bahkan hadis Rasulullah SAW, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Artinya akhir kalimatnya, artinya pada saat akhir hidupnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah akhirnya, maka dia disebut dengan dakhala jannah, orang yang masuk surga. Kenapa? Karena orang itu husnul khotimah. Akhir hidupnya dia dalam kondisi masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia mengucap kalimat la ilaha illallah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Inilah beberapa perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat Quran disebutkan wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illal alimun. Dan itulah perumpamaan-perumpamaan kata Allah SWT yang kami buat dalam Al-Quran untuk manusia, wa ma ya'qiluha, dan tidaklah perumpamaan itu bisa dipikirkan illal alimun, kecuali bagi orang-orang yang alim. Tidaklah
perumpamaan itu bisa apa? Dicerna. Bisa tidak apa? Dipikirkan kecuali bagi mereka yang alimun, orang yang alim. Jamaah sekalian, sehingga qala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama-ulama salaf, kata mereka, idza sami'tul masala fil Qur'ani falam abhamhu bakaitu ala nafsi. Ini ulama salaf begitu tuh. Apabila aku mendengar perumpamaan dalam Al-Qur'an, mendengar, membaca, falam abhamhu, lalu aku tidak paham, bakaitu ala nafsi, maka aku akan menangis. Aku nangis sendiri untuk diri saya itu. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala udah bikin perumpamaan masih nggak paham-paham juga gitu. Kira-kira selama ini kita baca Quran, lalu kita membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang perumpamaan-perumpamaan, daraballahu masalan kalimatan tu darabalakum matalan min anfusikum. Kira-kira pernah menangis enggak? Ya. Nah, ulama-ulama salaf kalau nggak menangis, mereka apa? Kalau apa dia nggak paham, mereka menangis gitu. Kenapa? Nyesel betul. Kenapa? Padahal apa? Ketika mereka paham, mereka bisa ambil pelajaran dari apa? Ayat tersebut, dari perumpamaan tersebut. Makanya apa? Ulama salaf mengatakan, falam abhamhu, apabila aku baca Al-Quran, aku mendengarkan Al-Quran, falam abhamhu, dan Al-Quran itu berisi tentang al-masal, perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala apa? Buat di dalam Al-Quran, falam abhamhu, lalu saya tidak paham, bakaitu ala nafsi, saya akan nangis sendiri. Kenapa? Di annallaha ta'ala yaqul, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tilkal amtalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal 'alimun. Dan itulah perumpamaan yang kami buat untuk manusia. Wa ma ya'qiluha, dan tidaklah ada orang yang bisa memikirkan perumpamaan tersebut illal 'alimun, kecuali mereka yang alim, yang paham tentang ayat tersebut. Ini bagaimana mau paham kalau dia belajarnya enggak? Baca Qur'annya juga enggak gitu. Apalagi berusaha untuk memahaminya gitu. Nah, di sinilah pentingnya bagi kita untuk belajar Al-Qur'an agar kita bisa merenungkan apa yang ada dalam isi Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi udah waktunya bagi kita apa? Untuk betul-betul sekarang apa? Full untuk Al-Qur'an. Kalau mau kerja, kita dari dulu udah kerja, Pak. Masa masih apa? Udah pensiun masih nggak mau apa? Ngaji juga, mau ngapain lagi gitu? Kan rata-rata udah pensiunan nih. Pensiunan nggak nih? Rata-rata umurnya apa? 17 tahun nih. Rata-rata 60 tahun lah atau paling enggak 55 tahun ke atas deh gitu. Di bawah rata-rata nih, walaupun ada juga yang muda, termasuk saya gitu. Artinya mau ngapain lagi kita gitu kan? Ya, cari Al-Qur'an. Karena kalau kita belajar Al-Quran, apalagi kita bisa memahami Al-Quran, apalagi bisa mentadaburkan Al-Quran, apalagi ketika Allah sampaikan, Allah Subhanahu wa taala sampaikan ayat-ayat yang membuat sebuah perumpamaan, lalu kita paham, maka betapa nikmatnya kita. Rugi bagi kita sebagai seorang mukmin kalau nggak bisa berdialog dengan Al-Quran. Kenapa saya katakan nggak bisa berdialog? Nggak paham Al-Quran. Kan berdialog itu sebetulnya kalau kita belajar Al-Quran, seperti kalau bahasa kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan surat kepada manusia. Kemudian suratnya indah, bagus isinya. Tapi ketika kita baca kita nggak paham-paham gitu, maka kita rugi. Kita apa? Rugi. Jamaah sekalian, orang yang mendapatkan surat, mereka ada yang kalau bahasa kita kepengen tahu isinya. Biasanya kalau zaman dulu kan kita kalau dapat surat ya, kalau sekarang kan udah nggak ada istilah surat lagi ya, udah WA gitu, ngapain? Ya. Kalau dulu kan pakai kering, ya, kantor pos ya, tukang pos. Sekarang udah nggak ada gitu lagi deh. Nah, dulu kalau datang surat, ya, atau sekarang kalau kita melihat ada undangan atau surat dari WA atau dari surat yang datang, kepengen tahu. Ya. Apalagi saat itu kita rindu gitu. Nah, begitu juga kita ingin tahu apa sih isi Al-Quran gitu. Yang Allah berikan kepada manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan perumpamaan, fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mengetahui annahul haqqu, bahwasanya perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, walaupun tentang nyamuk,
annahul haqqu itu hak benar min rabbihim dari Rabb mereka, dari Tuhan mereka. Artinya ya'lamuna annahu kalamur rahman. Mereka mengetahui bahwa itu adalah kalamur rahman, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa annahu min indillah. Dan ada itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu. Tapi kebalikannya, wa ammal ladzina kafaru fayaqulun. Adapun orang-orang yang kafir, mereka mengatakan, madza aradallahu bihadza masalah? Untuk apa sih? Apa sih yang Allah inginkan dengan perumpamaan ini? Maka Allah SWT mengatakan, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Jadi begitulah orang-orang kafir apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan, maka mereka mengatakan apa? Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallah? Apa yang Allah inginkan dengan perumpamaan ini? Bihadza masalah. Maka yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah sesatkan kebanyakan mereka, dan ada juga Allah berikan hidayah kepada mereka yang banyak. Wa ma yudillu bihi ilal fasikin, dan tidaklah Allah memberikan apa? Menyesatkannya kecuali orang-orang fasik. Jamaah sekalian, yudillu bihi katsira, yaitu Allah sesatkan kebanyakan dari orang-orang munafik. Jadi Allah sesatkan kebanyakan dari orang-orang munafik. Wa yahdi bihi katsira, dan Allah berikan hidayah kebanyakan al-mu'minun. Mereka orang-orang apa? Mukmin. Artinya apa? Kalau orang-orang mukmin ketika diberikan perumpamaan, mereka akan menjadikan ibrah, pelajaran. Mengambilkan apa? Contoh, menjadikan nasihat dengan apa? Perumpamaan tersebut. Tapi kalau bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang kafir, itu dijadikan sebagai apa? Sesuatu yang dianggap gak bermanfaat bagi mereka. Kenapa namanya orang munafik? Orang kafir gitu. Wa yahdi bihi katsira. Kebanyakan dari ahli iman wa tasdiq, orang-orang yang beriman dan orang yang membenarkan, fayaziduhum hudan ila hudahum. Dengan perumpamaan tersebut semakin bertambah hidayah mereka dan semakin bertambah iman mereka. Jadi apa? Al-iman yazidu wa yanqus, kan? Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Nah, dengan perumpamaan tersebut semakin bertambah iman mereka, semakin Allah tambahkan lagi petunjuknya kepada mereka. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwa itu adalah hak yakin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudillu bihi ilal fasikun, dan tidaklah Allah menyesatkan kecuali orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang munafik. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja, kayaknya sudah isya. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari ayat ini semakin bertambah iman kita dan semakin kita mau mempelajari Al-Qur'an. Karena rugi bagi mereka yang tidak bisa berdialog dengan Al-Qur'an. Jadi hendaklah kita sering berdialog dengan kita sering membaca Al-Quran. Jadi sesungguhnya kalau kita sedang membaca Al-Quran, kita sedang berdialog dengan Al-Quran. Kita dengan apa? Sedang berkomunikasi dengan Al-Quran. Jangan sampai sehari saja kita tidak apa? Berkomunikasi dengan Al-Quran. Ini saja kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanalhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.